Sejumlah penumpang kapal feri di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten terlibat adu mulut dengan petugas keamanan. Mereka memprotes kebijakan dari pihak pelabuhan yang menilai banyak kendaraan yang antri tidak bisa masuk kapal, namun ada kendaraan yang baru antri langsung bisa masuk ke dalam kapal. Mereka mengaku sudah berjam-jam antri, namun gagal masuk ke dalam kapal KMP Sebuku akibat pengalihan parkir secara tiba-tiba. Yang jadi mereka emosi itu kan karena harusnya mereka naik kok, kenapa yang baru datang, yang pengganti lokasi kita nih, ya kan kosong nih, didatengin mobil baru, mereka naik, justru kita enggak, yang dialihkan ke bawah. Itu Pak, yang memicu kemarahan para pengguna jasa penyeberangan ini. Menyikapi hal ini, PT SDP Indonesia Ferry menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa operasional telah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk kantor pelayanan kesehatan RSUD Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Aksi warga sebagai bentuk protes terhadap pelayanan kesehatan di RSUD tersebut yang dinilai buruk serta buntut dugaan aksi pelecehan yang dilakukan seorang oknum dokter terhadap salah satu pasien. Sambil membentangkan poster, warga turut menuntut Pemkab Bekasi menindaklanjuti tuntutan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan hingga mencopot Direktur RSUD Cabang Bungin. Hingga kini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cabang Bungin belum memberikan penjelasan resmi perihal tuntutan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jofari Lutfi, iNews melaporkan. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Seorang anggota KKB tewas dalam kontak tembak dengan Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI malam ini. Halo pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Studio Sore. Tim SAR gabungan terus mencari para korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Selain dilakukan lewat laut, pencarian para korban juga dilakukan lewat udara. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di Selat Bali yang jadi lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Operasi pencarian melibatkan 15 armada laut dan dilakukan dari utara hingga selatan Selat Bali. Pencarian para korban pada Jumat kemarin sempat terkendala cuaca buruk, namun kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi. Selain dilakukan lewat laut, pencarian para korban KMP Tunu Pratama Jaya juga dilakukan lewat udara. Dalam operasi pencarian dari udara, helikopter milik Basarnas beserta helikopter swasta dan unsur udara dari TNI Angkatan Laut dan Kepolisian turut dikerahkan. Kepala Basarnas Bali, Inyoman Sidakarya menyatakan, 2 unit drone juga dikerahkan untuk mendeteksi keberadaan objek di permukaan maupun di bawah laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang KMP Tunu Pratama ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan dalam tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu, sejumlah barang korban berupa pakaian, ponsel, serta barang lainnya. Barang-barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jembrana 3 hingga 4 Juli kemarin dan dibawa ke posko Pebuahan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara yang selanjutnya
diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Jembrana. Sementara posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mulai lakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal, mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar, dari Pelabuhan Landing Craft Mesin, Ketapang, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life craft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life craft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi, dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia. Sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ersutomo, iNews melaporkan. 29 orang masih dinyatakan hilang akibat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga berharap kerabat mereka yang hilang cepat ditemukan. Salah satu keluarga korban datang dari Gianyar, Bali sejak Kamis dini hari ke posko Crisis Center usai mendengar kapal tenggelam di Selat Bali. Hingga pagi tadi tercatat 36 korban sudah ditemukan, 30 selamat, 6 orang meninggal dunia dan 29 masih dalam pencarian. Saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 awak kapal serta 22 kendaraan. Ada temannya adik yang ngasih ini ya, dari situ dah makin panik. Awalnya nggak yakin kalau itu tuh kapal yang ditumpangin Aji itu emang di situ ada Aji. Ternyata baru tak lihat di beritanya, tak liatin nama-nama penumpangnya itu beneran ada namanya Aji. Terus saya mastiin dari rumah Gianyar saya kesini sama ibu mertua bawa motor, saya pastiin ke dalam, ternyata itu beneran namanya Aji sama plat DKI.